Ini adalah seorang pemuda yang bosan dengan kentangnya yang belum dikupas. Alih-alih mengasah pedangnya atau memberikannya kepada orang lain, ia berdiri di depan jurang tak berdasar, siap untuk terjun ke dalamnya. Seluruh tubuhnya hancur tak dapat dikenali. Meskipun mengetahui hal ini, ia langsung melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang seolah-olah ia telah dibebaskan dan tidak menyesali pilihannya. Ini adalah dunia profesi. Sejak lahir, Dewa Cahaya menganugerahkan profesi kepada seseorang. Dewa Kegelapan memberikan keterampilan. Keterampilan dapat dilatih dan ditingkatkan, tetapi profesi tidak bisa. Profesi bersifat bawaan, turun-temurun, dan telah ditentukan. Profesi tidak dapat diubah. Profesi juga dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok langka biasanya terdiri dari ahli strategi, pedagang, atau pemimpin. Hanya dengan membangkitkan profesi ini, Anda bisa menjadi penguasa dunia tanpa usaha apapun. Selanjutnya adalah kelompok elit seperti prajurit atau penyihir, yang memiliki kemampuan tempur yang tak tertandingi oleh orang biasa. Terakhir, ada kelas umum, seperti petani atau penilai. Seluruh hidup orang-orang ini terikat pada hal-hal biasa-biasa saja, tidak mampu mencapai hal-hal besar. Sayangnya, In adalah seorang penilai, salah satu profesi yang paling tidak berguna. Saat berburu monster, orang-orang dapat dengan mudah membawa bangkai-bangkai itu kembali ke peralatan penilaian untuk dianalisis. Cepat, praktis. Jadi mengapa repot-repot menggunakan jasa penilai? Mengabaikan prasangka itu, Ain dengan cepat menjadi seorang petualang, bertekad untuk mengubah hidupnya. Dia berjuang untuk bergabung dengan tim ekspedisi tingkat rendah. Mereka adalah J dan Jonelle, seorang prajurit dan seorang penyihir. Bekerja sama dengan lancar, Jot mengayunkan pedangnya di depan untuk mengulur waktu, sementara Jonelle, di belakangnya, merapal mantra dan melemparkan bola api untuk mengalahkan tikus raksasa. Ain tidak ikut campur dalam perkelahian itu. Baru setelah makhluk itu mati, dia turun tangan untuk memeriksa dan memisahkan bagian-bagian berharga darinya. Meskipun orang-orang ini menerima Ain sebagai sandera, mereka sama sekali tidak menghormatinya. Mereka menyebutnya orang bodoh, sampah tak berguna yang tidak ada gunanya selain membantu agar tidak kotor. Ketika Ain menoleh ke belakang dengan mata marah, sebuah tendangan seperti petir di siang bolong melayang tepat ke wajahnya. Kami berjuang keras untuk memastikan keselamatanmu. Kau seharusnya bersyukur, katanya. Mulut Ain berdarah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kecuali permintaan maaf dan terima kasih meskipun dipermalukan. Di bawah prasangka orang lain, Ain perlahan-lahan mulai percaya bahwa dia adalah penilai yang tidak berguna, dan bahwa kesempatannya untuk mengubah hidupnya mungkin telah sirna. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke dalam gua, Joe dan Jonelle melihat bangkai monster peringkat B. Mereka sangat gembira, seolah-olah mereka memenangkan lotre, sehingga mereka sama sekali mengabaikan bahaya. Ini adalah ruang bawah tanah tingkat rendah. Bagaimana mungkin monster tingkat menengah ada di sini? Ain mencoba memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang, tetapi mereka mengabaikannya, bersikeras agar dia masuk dan mengumpulkan material saja. Semakin dalam mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah, semakin banyak monster level B yang mereka temui, seperti harta karun yang terbentang di hadapan mereka. Intuisi Ain mengatakan kepadanya bahwa ini tidak biasa, bahwa bahaya sudah dekat. Mereka bisa melarikan diri sekarang, tetapi J dan Jonelle mengabaikan peringatannya. Kengerian sesungguhnya dimulai ketika, dari kegelapan, sepasang mata merah darah menatap langsung ke arah mereka. Mereka adalah gerombolan monster kelas B. Warna tubuh mereka yang tergeletak di tanah adalah hasil dari pembantaian brutal. Melihat seluruh kelompok itu, Joe dan Jonelle hampir kencing di celana di tempat. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan 1, apalagi 7. Jonelle, yang tidak yakin bagaimana cara melarikan diri, mengerahkan bakatnya yang terbatas dan kelicikannya yang tak terbatas. Gunakan mantra pelumpuh padanya. Kecemasan Jonelle berubah menjadi seringai jahat saat dia mengucapkan mantra itu. Efek pelumpuhan itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, kenapa dia tidak menggunakannya pada dirinya sendiri saja? Ain, dengan mata yang dipenuhi kelelahan dan teror, menyaksikan keduanya melarikan diri, sementara monster-monster itu menerkamnya, menggigitnya tanpa henti. Semburan energi yang tiba-tiba itu menghilangkan rasa kebas, dan dia bergegas menuju pintu keluar, tetapi jalan itu terblokir. Ain Ben mengikuti jalan di sampingnya, berharap menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jalan itu buntu, memaksanya untuk memilih.
mati di mulut monster atau mati di lembah tanpa dasar. Ain lebih memilih mati di sana. Dia tidak menyesal kecuali meninggalkan kepercayaannya pada dirinya sendiri. Cendekiawan macam apa yang berani menilai kemampuan seseorang? Selama ini, dia hanya menyalahkan orang lain tanpa memahami masalahnya dengan jelas. Sekarang setelah dipikir-pikir, sudah terlambat. Dia hanya berharap tidak akan terlahir kembali sebagai anjing di kehidupan selanjutnya. Dia mengira lompatan itu adalah akhir hidupnya, tetapi tidak. Dia mendarat di tempat yang sangat aneh, dengan banyak cahaya dan air. Selain itu, seorang gadis yang sangat cantik datang dan menciumnya, dan berkat itu, semua luka Ain menghilang. Dia mengira itu hanya mimpi, tetapi ketika dia bangun, dia mendapati tubuhnya benar-benar bebas dari rasa sakit. Yang lebih mengejutkan Ain adalah pohon di depannya diidentifikasi oleh teknik penilaian sebagai pohon dunia. Mana adalah kekuatan yang diperoleh manusia melalui penyerapan partikel mana alami di udara, dan asalnya adalah pohon dunia. Legenda mengatakan bahwa pohon dunia pertama berpindah tempat, tetapi mana di udara tidak menghilang. Para cendekiawan percaya bahwa pohon itu masih ada dan mulai mencari pohon dunia. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang seharusnya tumbuh subur di bawah sinar matahari akan tumbuh di dasar penjara bawah tanah. Ain berterima kasih kepada pohon dunia karena telah menyelamatkannya dan pergi. Gadis yang muncul di dasar pohon itu tanpa hendak mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Saat dia melangkah keluar ruangan, telinganya jatuh ke tanah dengan suara mendesing, dan dengan suara mendesing lainnya, jarinya terputus. Melalui teknik penilaiannya, dia tahu dia sedang menghadapi iblis kelas S ya, kelas S. Ain hanya ingin melarikan diri, tetapi bahkan itu pun mustahil. Ia melukai tubuhnya ratusan kali, membuat Ain tak bisa bergerak. Tepat ketika kematian tampak sudah dekat, iblis kecil itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Apakah Ain berhasil lolos? Tidak ada monster menakutkan lain yang muncul. Ia mengangkat tangannya dan menurunkannya, seketika mengubahnya menjadi berlumuran darah. Dengan tangan lainnya, ia mencengkeram Ain dan meremasnya, mematahkan persendian di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan lagi, Ain akan berubah menjadi iblis biasa. Namun pada saat itu juga, kepala monster itu hancur berkeping-keping. Sebelum kehilangan kesadaran, ia melihat sosok mirip kurcaci muncul. Ketika Ain terbangun kembali, ia disambut oleh seorang gadis pirang yang sangat cantik. Ia pasti seorang dewi atau iblis, tidak mungkin manusia bisa secantik itu. Yang terpenting, jiwa yang murni dan polos itu jelas merupakan bukti kebaikan seseorang. Ain tidak ragu untuk berterima kasih kepada gadis yang menyelamatkannya. Selain gadis itu, ada juga seorang kurcaci yang sangat pendek, Ursula, penjaga pohon dunia. Ursula, melihat wajah Ain yang benar-benar terpikat oleh ketampanannya, berharap dia bisa membelahnya menjadi dua. Kenapa kau menatap gadis itu begitu lama? Apa matamu penuh dahak? Ursula tidak memiliki simpati untuk manusia, terutama orang biasa seperti Ain. Tapi gadis berambut pirang itu terus mengganggunya sampai akhirnya dia bertindak. Hubungan mereka sebenarnya cukup istimewa. Gadis bernama Juji adalah kesadaran, atau mungkin pohon dunia. Sejak pohon dunia lahir, Ursula telah menjadi penjaganya, jadi dia juga bisa dianggap sebagai ibu Juji. Juji sudah lama berada di sini, menyelamatkan banyak orang dari jatuh ke bawah, tetapi dia tidak mengkhawatirkan siapapun sebanyak Ain. Untungnya, Ain cukup baik hati untuk menemukan pohon dunia dan, tidak seperti yang lain, tidak mematahkan cabangnya tetapi malah dengan tulus berterima kasih kepadanya. Di era batu hijau langka dan banyaknya penjahat ini, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengan Ain. Karena itu, Ji ingin menangani semuanya dari A sampai Z, tidak hanya menyelamatkannya tetapi juga memastikan kepergiannya dengan selamat. Ini bukan tugas yang mudah. Ursula menjentikan jarinya dan monster kelas S itu mati seketika. Namun, jangkauan aktivitasnya juga dibatasi oleh pohon dunia. Ursula tidak bersedia membayar harga berapapun untuk seorang manusia. Mendengar ini, Ruji langsung menangis. Ursula segera menjadi bingung. Dia bisa menahan apapun kecuali tangisan Ruji. Dia menghela napas, memutuskan bahwa karena dia tidak bisa secara pribadi mengantar Ain keluar, dia akan melatih ayam hasil peternakan pabrik ini menjadi ayam petarung. Ain sangat terharu hingga air mata dan ingus bercampur saat ia bergegas maju untuk memeluk mereka berdua, menyuruh mereka minggir atau ia akan menendang testis mereka.
Kalian sedang dilatih oleh orang bijak terkuat di dunia, jadi persiapkan diri kalian. Jika kalian tidak bisa belajar, pahami masalahnya segera. Pelajaran pertama Ain adalah menggunakan mata jelinya. Saat diserang beruang, salah satu mata Ain mengalami kerusakan permanen. Du menggunakan sebagian kristalnya sendiri untuk menciptakan mata baru. Dia harus belajar cara menggunakannya. Mata ini sangat berbeda dari mata manusia. Mata ini tidak hanya dapat menilai informasi dasar tetapi juga tindakan monster tersebut. Tingkat informasi yang dapat diekstraknya melampaui sekadar mengidentifikasi target serangan, tetapi juga mencakup waktu dan lokasi. Yang lebih hebat lagi adalah lintasan pergerakan monster itu. Saat Ain mulai terbiasa dengan kemampuan ini, pergerakan iblis kecil itu tampak membeku, dan aliran gambar muncul. Dengan memanfaatkan gambar-gambar ini, Ain tidak hanya dengan mudah menghindari serangan tetapi juga melakukan serangan balik dengan tepat. Namun, setiap pelajaran membutuhkan pertumpahan darah untuk benar-benar dipelajari. Beberapa kali, Ain, setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, menjadi lengah dan tertusuk, tak pernah melihat cahaya matahari lagi. Untungnya, air tanaman Juji ada di sana. Alih-alih menjamin keselamatan Ain, Ursula menggambarkan efeknya sebagai sesuatu yang akan membuat hidupnya seperti neraka. Hanya mendengarnya saja sudah cukup untuk merasakan tekanan. Ketika Ain membunuh monster pertama, Ursula memberinya tugas untuk membantai iblis-iblis kecil yang tersisa. Tugas itu dengan cepat diselesaikan. Selanjutnya muncul kemampuan untuk mengubah kemampuan musuh menjadi kemampuan sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk terlemah di planet ini. Mereka bisa mati hanya karena mencium bau musuh saat lahir. Ingat, dengan kemampuan untuk belajar, manusia menjadi sangat kuat. Itu benar, tetapi penilaian hanya dapat menangkap informasi, bukan mencuri keterampilan seperti itu. Penjelasannya sulit dipahami. Ain mengikuti instruksi Ursula, menatap monster itu dan mengaktifkan kemampuan supernya. Seketika, ia mendapatkan kemampuan untuk bergerak secepat pencuri, lebih tak terduga daripada bagaimana saudara-saudaranya akan menurunkan celana mereka saat dikejar Cao Cao. Meskipun ia sangat menikmati kecepatan tinggi yang dimilikinya saat ini, otot-otot Ain tidak cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut. Setiap kali tubuhnya terluka, Ursula akan segera pulih dengan air dari pohon dunia dan terus berlari. Proses jatuh, pulih, dan melanjutkan latihan terus berlanjut seperti itu. Ketika Ain ingin berhenti, Ursula akan menendangnya di pantat, mendorongnya untuk berlatih hingga hampir mati, dan hanya kalah dari tim oranye karena sengatan listrik. Ketika tubuh Ain mampu menahannya, Ursula melepaskan kemampuan pemecah mantranya. Ini memungkinkan Ursula untuk langsung memanggil bola api tanpa mengucapkan mantra, sebuah teknik yang bahkan penyihir pun ingin miliki saat tidur. Ursula terus-menerus memanggil bola api agar Ain dapat menilainya. Semakin cepat dia belajar, semakin sedikit bau ketiaknya. Sejak saat itu, Ain hanya perlu berlatih sihir. Dia bukan seorang penyihir, jadi mananya sangat terbatas. Setiap kali kehabisan mana, Ruji akan menggunakan air mata pohon dunia. Itu tidak hanya memulihkan mananya tetapi juga meningkatkan batas mananya. Setengah bulan berlalu, dan Ain, yang sebelumnya lemah dan tidak memiliki massa otot, menjadi seseorang yang memiliki kekuatan. Ursula membimbingnya untuk menemukan monster beruang yang mereka tantang beberapa hari yang lalu. Melihat ekspresi Ain yang sedikit ketakutan, Ursula menyemangatinya. Meskipun kau tampak lemah bagiku, kau lebih dari mampu mengalahkan kebanyakan orang jika kau dilepaskan ke tempat terbuka. Karena bahkan Ursula yang biasanya tegas pun mengakui hal ini, Ain mengumpulkan keberanian untuk keluar. Pertama kali dia menggunakan sihir pada monster, dia benar-benar meleset dari sasaran. Apa kau menonton film biografi Jepang atau semacamnya? Kenapa kau begitu tidak mengerti? Dasar idiot? Kelalaian Ain menjadi kesempatan bagi beruang itu. Beruang itu mengayunkan lengannya lurus ke arahnya, tetapi penilaian super mengubah serangan itu menjadi serangan kilat yang bergerak lambat. Ain menghindari pukulan itu, lalu, seperti senapan 6 laras, menembakkan ribuan bola api. Menghadapi rentetan tembakan, semua makhluk hidup sama saja. Jika satu tembakan tidak mengenai sasaran, maka seluruh rentetan tembakan akan mengenainya. Beruang itu, yang dihantam serangkaian serangan, tidak mampu menahannya dan roboh. Pertempuran balas dendam Ain berhasil. Sesi latihan berakhir begitu saja. Sebelum berpisah, Rujdi memberikan inti pohon dunia yang tersisa kepada Ain.
Dia tahu ini sangat berharga dan tidak bisa menerimanya begitu saja. Namun Ursula telah menyelesaikan proses fusi, jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Ketika Ain meninggal, intinya akan secara otomatis kembali ke pohon dunia. Satu hal yang tidak dia duga adalah bahwa selama fusi, Juji dapat dengan bebas bergerak antara pohon dunia dan mata roh. Dengan kata lain, dia bisa mengikuti Ain, dan itulah tujuan utamanya. Ursula tidak menyukai ini, tetapi sejak kecil dia tidak tahan melihat Rouge di sendirian. Dia akhirnya menemukan Sungungu, yang tidak serakah, dan membuatnya bekerja tanpa bayaran, membawa putrinya kemana-mana. Dan bagaimana dengan Urula? Tentu saja, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan menendang wajah Ain dengan keras, lalu memberinya hadiah. Pertama, ada artefak spasial di tangannya bersama dengan pedang, diikuti oleh inti bijak di mata kanan Ain. Berkat ini, apa yang dia lihat, Ain juga melihatnya, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan mudah. Dalam prosesnya, pria yang memikat putriku akan memahami situasi ini dengan sempurna. Akan aneh jika dia tidak dipukuli sampai mati oleh wabah tersebut. Keluar dari ruang bawah tanah bukanlah perkara mudah. Ain harus menghadapi semua monster yang menghalangi jalannya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mata superpersepsinya memberinya wawasan tentang kemampuan luar biasa para monster, dan kemudian dia harus mencapai ruang inti labirin. Jalan keluar hanya bisa dibuka dengan menghancurkan intinya. Tentu saja, proses ini sama sekali tidak mudah. Monster yang menjaga ruangan itu adalah monster kelas S terkuat. Ia sangat kuat. Meskipun Ursula telah memberitahu Ain untuk mengurangi rasa terkejutnya, ia tetap takjub oleh makhluk batu ini. Ain tampak seperti serangga kecil di hadapannya. Gerakannya seperti meteor yang menabraknya. Bahkan dengan lengannya yang keras, Ain tidak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya terkubur dalam-dalam di tanah. Dudi harus menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk bertahan. Ain menggunakan racun korosif untuk memperlambat makhluk batu itu sesaat, tetapi tidak dapat menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, itu malah membuatnya marah, menyebabkannya melepaskan serangkaian pukulan kuat. Ini adalah pertama kalinya Ain menghadapi kesulitan seperti itu sejak pelatihannya. Ursula menyarankannya untuk menggunakan sihir pamungkasnya. Dengan Rouge di sini, Anda tidak perlu khawatir kehabisan sihir dan tergeletak seperti tumpukan kotoran. Sesuai namanya, sihir pamungkas ini memanggil bola api raksasa, lebih besar dari manusia batu, yang meluncur lurus ke bawah dan melahap lawan. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh senjata penghancur ini adalah lubang panas membara dengan bebatuan hangus. Ain menganalisis kemampuan manusia batu, lalu mendekati lubang tersebut. Ursula berteleportasi untuk menyelidiki. Inti labirin dan pohon dunia memiliki sifat yang serupa, sehingga mata roh dapat ditingkatkan. Setiap peningkatan memberi Ain kemampuan baru. Setelah menyelesaikan tugasnya di sana, Ursula tidak tinggal di pohon dunia seperti yang direncanakan. Pintu menuju pohon itu telah ditutup. Kecuali dia membukanya, tidak ada yang bisa masuk ke sana. Baiklah, aku akan pergi keluar dengan Ain saja. Dia berjalan ke bar terdekat. Bajingan itu berpura-pura berterima kasih dan menyesal karena meninggalkan Ain, mengatakan dia rela mengorbankan dirinya, menangis seolah-olah orang tuanya telah meninggal, tetapi begitu dia mendengar suara Ain, dia melompat ketakutan, tidak dapat mengendalikan dirinya, dan menerjang ke depan, meraih kerah bajunya dan menanyainya. Tanpa menunggu Ain, semua orang sudah bingung mengapa dia marah pada dermawan mereka karena selamat. Kemudian dia mengungkapkan kebenaran, membuat semua orang marah, meninggalkan rekan satu tim dan mendorongnya hingga tewas, dan kemudian masih bersikap arogan. Bahkan atlet olimpiade paling kompetitif pun akan menganggap orang ini sebagai kakek mereka. Mereka melemparkan bir dan anggur ke wajah bajingan tercela ini. Tiba-tiba, Ain melangkah maju untuk angkat bicara. Karakternya benar-benar tercela. Tetapi berkat dia, Ain bertemu Deye, yang hidupnya berubah. Dia berterima kasih padanya dan kemudian, bersama dengan dua orang lainnya, menjelajahi ruang bawah tanah. Awalnya, pohon dunia itu hanya satu, tetapi kemudian terpecah menjadi 9 pohon yang lebih kecil. Mereka adalah saudara-saudara Dui. Tujuan menjelajahi ruang bawah tanah itu ada dua. Pertama, untuk menemukan kerabat Dui, dan kedua, untuk meningkatkan mata penglihatan supernya. Meningkatkannya mudah, tetapi menemukan pohon dunia sangat sulit. Dan memang seharusnya begitu, jika mudah, keberadaan mereka pasti sudah ditemukan. Sebelum Ain sempat berbicara,
Mereka mendengar teriakan samar yang menggema dari percakapan mereka. Kungfu itu diserang oleh monster. Ain segera bertindak untuk membunuh monster-monster itu. Du dan Ursula membantu merawat luka-luka semua orang. Di antara kungfu itu ada 2 orang yang berpakaian sangat elegan, entah sangat kaya atau berada. Sebelum Ain sempat menanyakan kondisi mereka, gadis itu bergegas maju, memeluknya erat-erat, dan meneriakkan ucapan terima kasihnya kepada sang pahlawan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dan ingin meminta bantuan kepada pria itu, tetapi dia juga bingung. Ini adalah putri kerajaan kekaisaran, dan dia hanyalah pemilik persekutuan pedagang kaisar perak. Bagaimana mungkin dia bisa mengurusnya? Mereka berdua memimpin rombongan Ursula kembali ke rumah. Putri Laudia, sejak pertemuan pertama mereka, telah mengincar Ursula, melamar di tempat, bahkan melewatkan upacara pernikahan. Dudi, yang berdiri di sampingnya, tidak setuju, mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengatakan bahwa dia adalah istri Ain, tetapi bahkan itu pun tidak mengubah pikirannya. Memiliki istri pertama berarti mengambil istri kedua. Sudah biasa bagi pria berbakat untuk memiliki banyak istri. Du benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pandangan dunianya telah runtuh sejak pertama kali dia bertemu Laudia. Ain tidak tahu bagaimana menghadapi sang putri, dan kemudian Sper datang dan merebutku. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ain, dia menjelaskan bahwa jenis kelamin pria tidak penting selama itu menyenangkan. Zapper bukanlah tipe orang yang suka bergaul. Cita-cita persekutuan pedagang kaisar perak adalah mengumpulkan dan menjaga permata agar tetap bersinar selamanya. Dia sudah lama ingin menemukan kristal pohon dunia tetapi belum berhasil. Namun setelah hanya satu pertemuan, Zapper menyadari bahwa itu adalah mata Ain. Itulah sebabnya dia membuat tawaran yang agak canggung ini. Ia tentu ingin menolak, tetapi iblis Ursula di sampingnya tidak mengizinkannya. Apa yang mungkin ia keluhkan kepada pria sekaya itu? Terlebih lagi, ia kemungkinan besar memiliki banyak informasi tentang pohon dunia. Ini akan berguna bagi Ain dan Ruji. Ia mungkin lebih baik mengorbankan nyawanya. Tapi pertama-tama, mari kita berteman. Siapa tahu seperti apa duel di antara mereka nantinya. Berkat bantuan Jer, Ain menemukan ruang bawah tanah tersembunyi, tempat pohon dunia diyakini berada. Itu adalah ruang bawah tanah yang agak aneh. Bagian luarnya gelap dan suram seperti ruang bawah tanah lainnya, tetapi di dalamnya terdapat hutan yang rimbun dan hijau dengan langit yang luas, persis seperti dunia luar. Ursula mengamati bahwa perjalanan akan agak sulit. Tepat saat itu, suara seorang gadis terdengar. Juji langsung mengenalinya sebagai Pina, salah satu adik perempuannya. Meskipun Pina sangat senang bertemu kembali dengan adiknya, dia sama sekali menolak menggunakan teleportasi untuk membawa mereka semua ke sana, bertekad untuk mempersulit Ain. Dia melihat perasaan Juji terhadap Ain dan ingin mempermalukannya di depan adiknya. Pina sangat yakin dengan ruang bawah tanah yang telah ia rancang. Tak terhitung banyaknya pemain yang telah memasukinya dan gagal total. Tak seorang pun pernah berhasil melewatinya. Ruang bawah tanah itu penuh dengan jebakan berbahaya. Pina berharap Ain akan jatuh ke salah satu jebakan tersebut. Tetapi tepat sebelum ia menginjakkan kaki di tanah, peringatan Ursula mencegah Pina melihat pemandangan yang diinginkannya. Tak apa-apa, masih banyak hal menyenangkan yang menunggu. Tapi kemudian, semuanya kembali seperti semula. Tak satu pun jebakan yang bekerja seefektif yang dibayangkan Pina. Dia sangat marah. Haruskah dia melompat keluar dan melawan pria ini 1 lawan 1? Jangan takut dengan jebakan-jebakan yang menakutkan dan berbahaya itu. Jebakan-jebakan itu sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan atau memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun. Para petualang selalu dibawa keluar setiap kali ada risiko kematian. Bina adalah pembunuh yang periang dan haus darah. Pada titik ini, dia tidak tahan lagi dan melepaskan serangan setengah manusia kelas S, mencoba membuat Ain pingsan. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ain memiliki kemampuan yang membuatnya kebal terhadap semua efek status negatif. Bina melompat-lompat di kursinya, melirik kembali ke layar. Ain sudah melompat dari posisi bertahan, menebas monster itu hingga mati dengan satu serangan pedang. Itu tampak seperti permainan memotong buah, dan pada saat yang sama, sesuatu yang lain menerjang maju untuk menyerang. Kecepatannya cukup tinggi, dan ia memiliki kemampuan menyelinap, untuk sementara melumpuhkan Ain. Namun, dia juga tidak menerima kerusakan apapun, berkat kemampuan anti serangan mendadaknya. Bina mencoba menghibur dirinya sendiri,
berpikir bahwa sungguh menjengkelkan karena tidak dapat memberikan kerusakan apapun, karena dia toh tidak dapat menemukan monster itu. Namun, ketika dia melihat ke layar, dia melihat sekumpulan semut yang menyerang secara diam-diam tergeletak di tanah. Apa-apaan ini? Itu monster peringkat S, bukan target mudah yang langsung mati. Bina tak percaya bahwa adiknya, yang terobsesi dengan laki-laki, telah mengubah Ain menjadi bapak dari semua makhluk hanya untuk memastikan keselamatannya. Bina kemudian memanggil 2 monster kelas S lagi. Dengan satu tebasan pedang, Ain mengirim mereka berdua ke kematian. Dia benar-benar tak berdaya. Menyebut monster-monster ini normal? Normal? Tunjukkan saja dari mana mereka berasal, atau klan Featong akan datang menghampirimu. Setelah mengatakan itu, dia menjerit tak berdaya. Sementara itu, Ain sedang menjelajahi ruang bawah tanah, dan ceritanya adalah setelah jati diri Litong yang sebenarnya terungkap, tidak ada seorang pun di guild yang menyukainya. Mereka memukulinya dimanapun mereka melihatnya, dan dia bahkan diusir dari toko. Dengan sikap seperti itu, dia tahu tidak ada yang mau melakukan misi bersamanya. Lebih baik dia pergi sendiri saja. Memasuki ruang bawah tanah misterius itu murni kecelakaan. Rod berpikir bahwa jika dia bisa menaklukkannya, kejayaannya akan kembali. Tetapi kemudian semua jebakan dalam ilusi itu menunjukkan kepadanya seperti apa festival yang sebenarnya. Satu kali jatuh saja sudah cukup untuk membuatnya sangat takut hingga hampir mengompol dan diteleportasi kembali ke koridor. Berkat Rod, Pina kembali tenang, dan menyuruhnya menekan tombol teleportasi jika dia takut. Menyadari bahwa dia tidak akan mati di penjara bawah tanah, Rod mengertakkan giginya, menahan pukulan dan kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Ini sama saja dengan tindakan bunuh diri. Dia menyiksa Pina dan yang lainnya. Setiap monster di penjara bawah tanah menerjangnya, menggigitnya berulang kali. Lebih jauh lagi, dia bertemu dengan monster kelas S yang sedang tidur. Dia mencoba menyerangnya tetapi tidak bisa, dan terjatuh seperti tumpukan kotoran. Tepat sebelum tereliminasi, Ain pergi untuk menangani buaya itu. Jo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi Ain tidak peduli. Dia merawat buaya itu dan menyuruh Pina untuk membawanya keluar. Dia pergi ke ruangan bos. Dia harus mengalahkannya untuk membantu Ji bertemu Pina. Pemimpin monster Dungeon adalah kura-kura raksasa dengan pertahanan absolut. Bahkan ketika Ain melemparkan bola api atau proyektil air ke arahnya, kura-kura itu tetap tidak terluka sama sekali. Ursula belum menemukan solusi untuk saat ini. Tiba-tiba, Ain mendarat, membiarkan kura-kura itu menginjaknya. Semua orang mengira dia telah terinjak-injak hingga jatuh ke dasar masyarakat, tetapi yang mengejutkan, dia tidak mengalami cedera fisik apapun. Kura-kura ini juga merupakan ilusi, bentuk aslinya hanya sedikit. Namun, matanya jelas merupakan mata kura-kura hitam muda, salah satu dari 4 makhluk mitos yang menciptakan langit dan bumi. Setelah menangkap makhluk ini, Ain Pina hanya akan mengakui kekalahan setelah memanggang kura-kura itu dengan bumbu 5 rempah atau membuatnya menjadi sup pedas. Ruji bertemu dengan adik perempuannya yang nakal. Setelah lama pergi dan merasa bosan, Pina ingin mengikuti Ain. Ruji tidak menolak, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, kura-kura di pundak Ain berubah menjadi manusia. Dia adalah Kuzo, penjaga Pina. Sejak kesadaran dunia pergi, dia pun mengikutinya. Dengan demikian, Ain memperoleh inti pohon dunia dan batu bijak lainnya. Setelah membersihkan ruang bawah tanah Pina, Ain mendapatkan sejumlah besar uang dan pergi ke Jer untuk menjual barang-barang yang telah dikumpulkannya. Setelah mengalami banyak penghinaan di guild, dia merasa sangat tidak nyaman di sana, terutama ketika kartu identitas diumumkan dengan lantang oleh penerimanya, menyebabkan semua orang langsung mencemooh. Seorang penilai tingkat rendah tidak mungkin bisa membunuh monster apapun. Apa yang bisa dijual? Benarkah? Zapper mengabaikan desakan Ai, dengan cepat mengeluarkan barang-barang itu. Itu adalah tumpukan material dari monster kelas S. Para penonton mulai bergumam, mengatakan itu pasti palsu, atau jika itu asli, mereka bisa langsung mengambilnya. Zapper segera angkat bicara, menggunakan kehormatan serikat dagang terbesar kekaisaran, menjamin bahwa Ain sendiri yang telah membunuh mereka semua. Seorang wanita lain tiba-tiba muncul dan juga mempercayai hal ini. Dia adalah Megan, presiden asosiasi terbesar di ibu kota, seorang wanita dengan pengalaman hidup yang compang-camping dan usang. Dia tahu bahwa menilai seseorang berdasarkan profesinya adalah tanda ketidaktahuan. Pada saat itu,
Orang yang menerima informasi tersebut mengumumkan bahwa materi tersebut, setelah diperiksa, adalah asli. Seluruh aula langsung gempar. Sebelum ada yang pulih dari keterkejutan, Zapper menyuruh Ain untuk membawa semua yang telah ia peroleh setelah membersihkan ruang bawah tanah tersembunyi. Hal ini menyebabkan kerumunan berubah dari sikap meremehkan menjadi panik, lalu menjadi menjilat dan mencoba membangun hubungan yang lebih dekat. Menahan hinaan adalah sesuatu yang bisa ditoleransi Ain, tetapi sanjungan adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia segera lari, meninggalkan kerumunan orang kebingungan. Malam itu, Ain memanfaatkan waktu luangnya untuk mandi di pemandian air panas, momen langka yang memungkinkannya bergabung dengan Pina. Dengan hatinya yang besar dan bulat, akan aneh jika Ain tidak memberi hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Merasakan tatapan mesum Ain, Ursula segera muncul dengan mantra sihir yang ampuh di tangannya. Meskipun dia seharusnya beruntung bisa menikmati dirinya sendiri, dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Keesokan paginya, Megan menelepon Ain untuk membahas masalah penting. Naga kuno Behemoth, ciptaan Raja Iblis, telah muncul kembali setelah menghilang beberapa waktu. Naga itu menyerang semua pedagang dan barang yang melewati wilayah kekuasaannya. Hingga saat ini, belum ada yang mampu mengatasi naga tersebut, jadi Megan meningkatkan peringkatnya menjadi SS dan meminta bantuan Ain. Ia cukup ragu ketika mendengar cerita itu. Apakah ia benar-benar mampu? Saat itu, Ursula angkat bicara, "Kau belum tahu betapa dewasanya dirimu." Berkat ucapan ini, Ain mengumpulkan keberanian untuk menerima misi tersebut. Dengan dukungan Ursula, ia dengan cepat menemukan lokasi naga kuno. Itu adalah makhluk bawah tanah yang sering bersembunyi di bawah pasir. Pukulan kuat ke tanah diperlukan untuk memaksanya keluar. Maka Ain mengumpulkan mana menjadi bola api raksasa dan melemparkannya langsung ke tanah. Seketika, sebuah kawah besar muncul, dan dari bawahnya, tanah bergetar, bumi dan bebatuan retak menampakkan sosok Bimote yang sangat besar. Ia sangat sombong karena kekuatannya yang tak tertandingi. Ia adalah ciptaan Raja Iblis, dan telah mencari ayahnya di mana-mana tanpa hasil. Lawannya yang konon perkasa semuanya ditelan hidup-hidup, tubuh mereka tercabut. Naga itu benar-benar tidak menganggap serius Ain. Satu kata saja darinya sudah cukup untuk memprovokasi perkelahian. Ia membanting tubuhnya ke bawah, lalu melepaskan rentetan bola energi dari mulutnya. Namun kecepatan super Ain memungkinkannya untuk dengan mudah menghindarinya. Meskipun ia berlari jauh, ia tetap berada dalam jangkauan serangan naga itu. Lapisan bawahnya melingkar menjadi cakar kecil yang menghantam ke bawah. Behemoth melihat Ain hanya berlari menjauh dan tidak menganggapnya serius, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba mendekat dan mengayunkan pedangnya. Salah satu lengan naga kuno itu langsung jatuh ke tanah. Pertahanannya yang angkuh tidak mampu menahan satu pukulan pun. Naga kuno itu menerjang pasir, membuat Ain tidak mungkin menemukannya, terus bergerak dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba melompat dan menyerangnya, memilihnya untuk belajar. Ia dengan angkuh membual dengan lantang. Permainan mudah. Apa sulitnya? Pada saat kemenangannya yang gemilang, cahaya aneh muncul di mulutnya, diikuti oleh ledakan yang mengerikan. Tubuh besar naga purba itu tidak mampu menahan kekuatan ledakan dan hancur berkeping-keping. Ia tidak mengerti serangan dahsyat macam apa yang bisa menyebabkan tubuhnya yang kokoh meledak. Meskipun merasakan apa yang sedang terjadi, ia tetap tidak percaya dengan apa yang sedang berlangsung. Memanfaatkan beberapa saat terakhir, Gulong bertanya kepada Ain sihir macam apa yang baru saja digunakannya. Itu hanyalah mantra yang ampuh. Sebenarnya, pertempuran ini akan berlangsung sedikit lebih lama jika Gulong tidak jatuh ke dalam perangkap Ain dan memprovokasinya sejak awal. Begitu ia menjadi gelisah, ia melepaskan kemampuan mistis Pina. Sejak saat itu, Ain memenangkan pertempuran. Naga kuno Behemoth tidak lemah. Ia hanya terlalu sombong dan gagal menilai serta melindungi diri dengan baik dari lawannya. Tubuh naga itu juga menganugerahi Ain sejumlah kemampuan tingkat SS yang kuat. Setelah menyelesaikan misi, ia diundang ke istana oleh raja. Melihat ekspresi tegang raja, yang hampir berapi-api, yang ditujukan kepadanya, Ain mengira raja akan cepat marah dan menyerang. Namun sebaliknya, raja sangat ramah dan terbuka, terutama kepada dermawannya yang telah menyingkirkan ancaman Behemoth dan menyelamatkan putrinya. Ia benar-benar membungkuk dan dengan tulus berterima kasih kepada Ain. Kabar tentang kemenangan Ain atas si rambut kuno juga menyebar ke seluruh kerajaan. Semakin besar kejayaannya, semakin pahit pula konsekuensinya.
Tepat ketika ia hampir mencapai titik terendah, seorang gadis yang tampak lebih baik hati daripada Din mengulurkan tangan untuk membantu. Gadis itu menceritakan tentang keberadaan mata roh, yang telah mengubah Ain dari seseorang yang bahkan tidak mampu membunuh monster tingkat terendah menjadi makhluk tangguh seperti sekarang ini. Kebutaan dan kebencian telah membuatnya kehilangan akal sehat. Setelah mendengar bahwa wanita di hadapannya akan menganugerahkan mata roh kepadanya, ia dengan gembira menerimanya, melupakan bahwa di dunia ini, mereka yang tidak bekerja untuk mendapatkan makanan hanya akan berakhir dengan memakan kotoran dan tinja. Mata itu juga tidak memiliki jejak kemurnian atau kesucian yang seharusnya dimiliki roh penjaga. Sebaliknya, mata itu memancarkan kegelapan yang menimbulkan kegelisahan dan rasa kehancuran saat dilihat. Dia tidak membiarkannya berpikir, menatap langsung ke dahinya. Tubuhnya seketika berubah, menggeliat tak terkendali. Ketika transformasi selesai, dia bukan lagi manusia tetapi iblis. Pikiran makhluk itu dipenuhi oleh keinginan membunuh, dan, sesuai dengan namanya, ia berkeliaran di kota mencari balas dendam kepada Ain. Namun yang menarik perhatiannya adalah Jonelle, wanita licik dan oportunis itu. Jelas, dia telah setuju dan bahkan secara pribadi menggunakan Ain sebagai umpan bagi monster itu. Kemudian, ketika semuanya terungkap, dia memainkan peran sebagai korban yang dipaksa. Ini hanya membuat wanita yang sudah terpuruk itu semakin tidak berharga di mata semua orang. John ingin menggunakan permohonan maafnya yang tulus. Tetapi John berkata tidak, bahwa mencarinya tidak akan menghasilkan apapun selain menggigitnya sampai mati untuk memuaskan kebenciannya. Kisah itu tidak akan berakhir di situ. John mulai menghancurkan kota, hanya meninggalkan reruntuhan dan ledakan mengerikan dimanapun dia pergi. Orang-orang melarikan diri dalam ketakutan. Saat itu, Du dan Pina sedang berjalan-jalan di jalanan. Du bermaksud membeli makanan bergizi untuk Ain. Setelah berhari-hari bekerja keras, melihat seseorang terluka, Du tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk membantu semua orang. Wanita itu, setelah memberikan kekuatannya kepada Joe, tidak pergi tetapi tetap tinggal. Dia memerintahkan Joe untuk berhenti bermain-main, membunuh roh-roh jahat, dan kekuatan Ain akan lenyap. Dia segera menerjang ke arah Du, menyerangnya. Untungnya, Pina berhasil membuat perisai tepat waktu, sehingga dia bisa melarikan diri. Dia dengan panik menyerang perisai itu, tetapi sia-sia. Perisai itu akhirnya hancur hanya ketika dia menerima mantra anti-roh, teknik yang dikembangkan wanita itu untuk melawan roh jahat. Tanpa menyadari hal ini, Bina mendirikan perisai, hanya untuk kemudian dipukul dan terlempar. Dia meraih Ruji, berniat mencekiknya. Pada saat yang paling kritis, Ain dan Ursula tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dia melihat ketakutan Dwi tetapi tekadnya yang tak tergoyahkan. Untuk memastikan keselamatan, dia memutuskan untuk menempatkan semua orang di dalam matanya. Sihir yang diterimanya sangat tidak terduga sehingga bahkan mata roh pun tidak berani menilainya. Sama seperti Pina yang menderita, kekuatan roh bambu Ain tidak mampu menahan cakarnya. Setiap goresan menghancurkannya. Butuh beberapa saat baginya untuk mendengarkan suara orang lain sebelum menyadari bahwa hujan deras. Dia berpikir dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang berniat menyakitinya dan orang-orang yang penting baginya. Tetapi karena tahu itu Jia, Ain tidak tega untuk menyerang. Lagi pula, dia manusia, dan Ain tidak bisa membunuh seseorang dengan kekuatan seorang penjaga dunia. Mengetahui pikiran Ain yang lemah, Rod mulai mengejeknya. Mengapa? Dengan kekuatan sebesar itu, kau tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri? Kau benar-benar bodoh. Jangan memasang wajah suci itu. Aku tahu cepat atau lambat kau akan membunuh seseorang dan menjadi egois sepertiku. Kata-kata ini benar-benar menyentuh gejolak batin Ain yang kacau. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak pernah menganggap dirinya kuat. Bayangan masa lalunya yang lemah masih menghantuinya setiap hari, menunggu kesempatan seperti saat ini untuk menjatuhkan Ain. Tepat ketika Ain hampir pingsan, Ruji muncul dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan menjadi pengkhianat anti kemanusiaan. Kebaikan dan integritas Ain bukanlah sesuatu yang artifisial atau sesuatu yang bisa dia kembangkan. Itu melekat dalam dirinya. Yang terpenting, proses pendewasaannya baru-baru ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang hati dan jiwanya. Selama Ain percaya pada hal itu, tidak ada kegelapan yang dapat menelan hatinya. Mendengar kata-kata tulus Juji dan Ursula, Ain tampak terbangun. Hal yang selalu menghantuinya lenyap oleh kekuatan sihir yang sangat besar, bahkan melampaui air itu sendiri.
Inilah kekuatan sejati Ain, dan dia bahkan mungkin menjadi seorang penjaga sejati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang kecuali menahan pukulan, bahkan sihir anti rohnya pun tidak berguna. Ketika dia berteriak meminta pelayan wanita untuk memberinya lebih banyak kekuatan, saat itulah pertempuran berakhir. Ain melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir ke pedangnya, cukup untuk menghancurkan seluruh kota, namun tebasan itu tidak menimbulkan kerusakan fisik. Ia menargetkan kegelapan yang dalam di dalam dirinya. Mata ajaib itu hancur, dan koin itu kembali ke wujud manusianya. Ain tanpa ragu mengulurkan tangan dan membantu orang yang pernah menginjak-injak dan menindasnya. Ia sangat kesal dengan hal ini. Namun, Ain tetap tersenyum. Apakah menjadi lemah berarti kau tidak bisa menjadi orang baik atau membantu orang lain? Jenis orang seperti apa yang akan kau jadikan sepenuhnya terserah padamu. Kali ini bahaya berhasil diatasi dengan lancar. Tidak ada yang meninggal, tetapi kecemasan Ain tidak mereda. Siapa yang memberinya kekuatan itu? Apa tujuan di baliknya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin diketahui Ain. Keesokan harinya, Dudi tiba-tiba meminta Ain untuk menciumnya. Wajahnya langsung pucat, dan keringat mengalir deras di dahinya. Jika Ursula mendengar tentang ini, dia pasti akan marah besar, tetapi yang mengejutkan, dia tidak marah atau kesal. Sebaliknya, dia menjelaskan secara detail. Sejak kemarin, Ain secara resmi menjadi wali Juji, meskipun hanya sebagai murid magang. Ikatan mereka tidak stabil selama ini. Itulah mengapa Ain terkadang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan di lain waktu sangat lemah. Ciuman itu adalah ritual untuk memperkuat ikatan mereka, meringankan beban Juji dari ketidakmampuan Ain untuk mengendalikan kekuatannya. Memahami pentingnya hal ini, meskipun Pina malah memperburuk keadaan dan membuat Ursula sangat kesal, ia tidak punya pilihan selain mengajak semua orang keluar untuk meredakan kecanggungan antara Ain dan Juji. Baik Ain maupun Juji sangat gugup, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk menenangkan diri sebelum siap. Namun, Ain, yang kikuk dan tidak berguna, tersandung dan mencium dahinya seorang yang tidak becus dan tidak mampu melakukan apapun. Setelah pertempuran dengan Jo, wanita itu masih belum memaafkan Ain. Dia mencari salah satu dewa perang besar di bawah komando Dewa Iblis untuk mengirimnya menghadap penciptanya. Pria ini lebih kuat dari Bios, sama sekali tidak lebih lemah, dan sangat arogan, menggunakan teleportasi untuk meluncurkan dirinya langsung menuju kastil kerajaan. Ain merasakan kehadirannya yang tidak ramah dari jauh. Pria ini bahkan lebih berisik daripada ayam jantan yang sedang birahi, menuntut untuk menjentik telur puyuh Ain dalam satu ronde. Tetapi begitu keduanya berbenturan, hanya dengan satu gerakan, Ain mengirimnya terbang mundur dengan kecepatan 300 pisang per jam. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia bergerak ke atas dan memberikan pukulan terakhir. Pertempuran berakhir tiba-tiba. Bukan karena burung itu terlalu lemah, melainkan karena Ain sekarang terlalu kuat. Saat fajar menyingsing, Ain ingin memimpin semua orang ke perpustakaan kerajaan untuk mencari pohon dunia yang tersisa. Namun yang mengejutkan, hanya dia yang diizinkan masuk. Juji dan Ursula hanya bisa berdiri di luar. Pintu di depan mereka terbuka, tetapi terasa seperti tembok yang tak tertembus yang memisahkan mereka. Jadi Ain harus mengandalkan dirinya sendiri. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat rak buku bundar raksasa yang tampaknya tak berujung membentang lurus ke atas. Ia bingung buku mana yang harus dibaca ketika seorang gadis jatuh dari atas. Ain menangkapnya, membuat gadis itu sangat malu dan tersipu. Gadis itu adalah Ali, pustakawan dan juga roh pohon dunia. Pelindung Ali adalah Acha, putri burung vermilion. Tidak seperti Ali, yang sangat terbuka dan banyak bicara, ia segera mengenali Ain sebagai pelindung Juji dan tahu bahwa ia datang untuk mencari saudara perempuannya yang hilang. Namun Ali belum siap untuk pergi. Bukan tanpa alasan perpustakaan itu memiliki penghalang yang memisahkan roh dan memberlakukan berbagai batasan. Seluruh pohon dunia telah dihancurkan oleh manusia. Akibatnya, pohon dunia terbelah, menyisakan 8 alih-alih 9. Tidak seperti roh-roh lain yang memiliki kemampuan bertarung, keterampilan Ali berpusat pada pengamatan dan pengumpulan informasi. Meskipun Ain sangat ingin mengajaknya keluar, dia mengerti bahwa mengatasi rasa takut tidak akan mudah. Dan bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kepercayaan seseorang dan mempercayakan hidup mereka kepadanya pada pertemuan pertama mereka? Dia pergi keluar dan memberitahu Juji dan Pina tentang pertemuannya dengan Ali di dalam, sementara Juji mengamati dari perpustakaan betapa kedua saudara perempuannya mempercayai Ain. Aka,
yang berdiri di sampingnya, semakin menyemangatinya. Ia tahu sejak pertemuan pertama mereka bahwa putrinya telah jatuh cinta padanya. Setiap ekspresi di wajahnya mengungkapkannya, jadi bagaimana mungkin ia tidak menduganya? Ain juga berbeda dari orang lain. Ia memiliki hati yang baik dan dipercaya oleh kedua saudari lainnya. Mengapa putrinya tidak mencoba mempercayainya? Dengan dorongan acak, lain kali Ain pergi ke perpustakaan, ia memilih untuk pergi bersamanya. Tempat ini adalah penjara bawah tanah yang terpisah dari istana. Ali tidak bisa keluar melalui jalan yang sama saat masuk, jadi, seperti biasa, Ain harus membersihkan penjara bawah tanah itu. Sepanjang pertempuran, dia seorang diri menghadapi monster-monster tersebut. Makhluk-makhluk tingkat rendah ini tidak membutuhkan banyak usaha, bahkan bosnya pun mudah dikalahkan hanya dengan 1 atau 2 pukulan. Ketika semua orang berkumpul kembali, Juji segera berlari memeluk adiknya, sementara Ali dengan dingin mendorongnya menjauh dengan tatapan harga diri yang tak berdaya. Ia baru bereaksi ketika melihat Juji bermesraan dengan Ain. Pina, dengan kecerdasan dan sikapnya yang tak kenal takut, bergegas menghampirinya, dimulai dengan gerakan penuh kasih sayang dan menggoda, lalu mengangkat tangan kanan Ain, mengatakan bahwa tangan itu kosong dan jika tidak ada orang lain yang datang, ia akan mengambilnya. Ali tidak ingin melihat pemandangan itu, jadi dia bergegas maju seperti yang dipikirkan Pina, memberinya kesempatan lain untuk membuat masalah. Upaya Ain untuk menjelaskan hanya membuat keadaan semakin rumit. Kali ini, bahkan melompat ke sungai Gangga di India untuk pamer pun menjadi satu-satunya cara untuk menghindari hukuman. Karena tidak dapat menjelaskan, Ain berlari ke ruang sauna untuk bersembunyi, tanpa sengaja menyeret 6 orang masuk bersamanya. 5 orang mengepung dan menyerangnya, dan 1 orang hanya duduk menonton, membuatnya semakin tak berdaya. Lebih buruk lagi, siput sepanjang 20 cm yang menyerupai cambuk itu telah diperlihatkan kepada publik. Hidupnya telah berakhir, tidak ada alasan lagi. Tepat setelah ia selesai beristirahat, Ain dipanggil oleh Bede Zapper dan Megan untuk pembicaraan penting. Penyebutan mereka tentang klan iblis mengingatkan Ain pada seekor merpati raksasa, lebih besar dari seekor ayam, yang pernah ia lemparkan dengan 1 pukulan. Klan iblis itu telah ada sejak lama, diusir dari wilayah manusia oleh banyak prajurit pemberani yang menggunakan 18 patung perunggu kuil Shaolin untuk membunuh mereka. Tetapi hari ini, mereka tiba-tiba muncul kembali, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Jika tidak ada yang bertindak untuk membunuh mereka, orang-orang biasa akan hidup dalam kesengsaraan. Para petualang pada dasarnya menyerahkan diri untuk dikalahkan. Keduanya hanya bisa mengandalkan Ain untuk mendapatkan bantuan. Dia memahami perasaan tak berdaya dan takut ketika menghadapi musuh dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia tidak tahan melihat orang-orang menderita, jadi dia setuju. Di tanah tandus tempat wajah orang-orang menghitam, tampak lebih sengsara daripada jika orang tua mereka telah meninggal. Ada seorang pria dengan ekspresi sedih, menghibur putrinya saat dia pergi ke surga untuk bertemu ibunya. Di sana ada makanan lezat, pakaian hangat, dan kehidupan bahagia. Tinggal di sini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Gadis kecil itu awalnya mencoba bersikap ceria, tampaknya tidak menyadari makna tersembunyi di baliknya. Sampai kemudian muncul monster berkepala 8, itu adalah naga kuno Haiga, yang telah lama diusir. Sekarang, ia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang cukup kuat di dunia manusia untuk kembali dan menemukan ayahnya. Berbicara tentang ancaman desa ini, mereka menuntut seorang gadis muda sebagai upeti setiap bulan agar tidak diampuni, jika tidak mereka akan menghancurkan seluruh kota. Demi keselamatan, penduduk desa telah mengirim banyak wanita dan gadis ke kematian mereka, dan kali ini tidak berbeda. Tetapi pria itu, yang patah hati karena putrinya, bergegas keluar dan memeluknya, berharap monster itu akan melahapnya dan mengampuni anaknya. Tentu saja, monster itu tidak akan menerima itu dan malah menghembuskan napas beracun dengan maksud membunuh semua orang, lalu menerjang ke arah anak itu. Tepat saat itu, Ain berdiri di depan, mengangkat perisai untuk menangkis serangan. Du di dalam mengaktifkan kemampuan penyembuhan massalnya, menetralkan racun tersebut. Monster itu agak terkejut dengan hal ini, tetapi seperti biasa, karena Ain adalah manusia, ia meremehkan dan menjadi lengah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ain hanya akan menghunus pedangnya, dan sedetik kemudian, ia akan terpotong menjadi ribuan bagian di depan para penonton. Itulah serangan pamungkas. Teknik menggunakan pedang itu dipadukan dengan sihir pembersihan yang ampuh. Jika tidak, luka para monster akan sembuh seketika. Orang-orang bersyukur atas kedatangan Ain,
Tetapi kemudian mereka menyesali pengalaman nyaris mati mereka. Mungkin pergi adalah sebuah pembebasan. Hal ini membuat Ain merasa gelisah. Jadi dia pergi ke rumah tuan untuk menanyakan hal itu. Orang-orang kelaparan, pakaian mereka compang-camping dari potongan-potongan kain yang ditambal. Tetapi bahkan hanya halaman istana saja sudah membuat Ain merasakan kemewahan. Sepertinya dia telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun. Pemilik tanah ini bernama Nigun. Dia tidak bertele-tele dan berbicara langsung tentang keberadaan ras iblis. Anehnya, Nigun terus bersikeras bahwa tidak ada iblis di sini. Mereka hanyalah monster biasa yang disalahartikan sebagai sesuatu yang lain atau dibesar-besarkan. Semuanya menjadi jelas ketika Ain menyebutkan tentang membunuh Nigun ketakutan saat itu. Jika naga berkepala 8 itu mati, monster-monster di sekitarnya tidak akan lagi terkekang dan akan menyerbu tanah rakyat. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang sekuat Ain. Saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh atau monster yang akan menyerang. Tapi bagaimana nanti? Dia akan pergi ke negeri lain dan meninggalkan Jik. Karena itu, Nigun lebih memilih mengorbankan orang hidup kepada daripada memberitahu para petualang untuk datang membantunya. Dengan marah, dia memerintahkan Ain keluar, lalu berjalan ke cermin untuk berbicara. Itu bukan pantulan, melainkan Sado, seorang bangsawan dari ras iblis. Dialah yang memanipulasi Nigun hingga kehilangan kepercayaan pada iblis dan bukan pada manusia. Sekarang, dia menasihati Nigun untuk mencari cara membunuh Ain. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa membunuh naga kuno kelas SS? Dia jelas-jelas iblis. Nigun, yang telah dimanipulasi, berbalik dan mulai mencari cara untuk membunuh orang yang mencoba menyelamatkan Jih. Kelompok Ain maju ke pinggiran dan melihat pemandangan yang sunyi. Reruntuhan Siang Qingtu telah ditinggalkan selama beberapa dekade, dan menara pengawasnya kosong. Penduduk setempat juga merasa waspada ketika menyebut nama Nigun. Mereka juga tidak mempercayai Ain. Banyak petualang telah datang untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi kemudian diam-diam pergi, meninggalkan orang-orang untuk berjuang sendiri. Baru-baru ini, setelah kematian para monster tiba. Ladang hijau yang dulunya subur kini menjadi lahan tandus. Jika mereka tidak dibunuh oleh binatang buas itu, mereka pasti akan mati kelaparan. Mereka telah kehilangan semua semangat dan keinginan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Ain menggunakan sihir untuk mengubah lahan, menanam tanaman dan merangsang pertumbuhan untuk menciptakan ladang yang hijau subur. Kemudian, dia membangun tembok besar, untuk sementara waktu menjamin keselamatan mereka. Pada akhirnya, Ain menundukkan kepalanya dan memohon pertolongan. Ia memohon kepada semua orang agar tidak kehilangan harapan untuk bertahan hidup, bahkan sekalipun. Ia adalah seorang pria yang datang untuk membantu orang-orang, namun harus mengemis. Hal ini mengingatkan pria itu pada mantan penguasa. Ia pernah seperti ini, namun ia telah menciptakan kehidupan yang makmur bagi semua orang. Melihat bayangannya tercermin dalam diri Ain memberi mereka sedikit harapan dan secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Tepat ketika Ain mulai membangkitkan secercah keinginan untuk bertahan hidup di antara rakyatnya, matanya yang tajam merasakan serangan dari kejauhan oleh segerombolan monster. Jumlahnya luar biasa, ratusan atau bahkan ribuan, kekuatan yang sebanding dengan tentara Mongol. Ain terkejut sekaligus mengamati ekspresi orang-orang. Di mata mereka terpancar campuran rasa tak berdaya dan putus asa. Kali ini semuanya sudah berakhir, kematian sudah pasti, tidak mungkin dia bisa selamat dari gelombang pasang ini. Saat menyaksikan momen-momen itu, hati Ain terbakar amarah. Dia bahkan lebih marah karena nyawa manusia dianggap tidak berharga. Bagaimana dia bisa tahan memikirkan kematian yang begitu mudah diabaikan? Ain bersumpah pada dirinya sendiri bahwa siapapun yang berani menyentuhnya harus melangkahi mayatnya. Lalu dia melesat lurus ke langit. Sebelum melakukan hal lain, ia melepaskan mantra sihir yang dahsyat, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Namun, dari segi teknik, sihir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah monster yang begitu banyak di darat. Melihat seseorang di langit, mereka mundur, mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan. Ain menggunakan matanya yang tajam untuk menganalisis tindakan mereka, lalu melepaskan serangkaian serangan pedang sebagai serangan balasan. Setelah mendarat, Ain melepaskan rentetan sihir area luas, melenyapkan target apapun yang ada. Setelah pertempuran sengit, orang-orang terkejut dengan kemampuan Ain, tetapi jumlah monster yang dihancurkan sangat sedikit. Mereka tampaknya terus berkembang biak,
tanpa rasa takut dan tanpa henti maju ke depan. Semua orang mulai khawatir bahwa Ain akan runtuh sebelum pertempuran berakhir, dan mungkin mundur adalah keputusan paling bijaksana saat ini. Tetapi dia telah bersumpah bahwa dia lebih memilih mati daripada meninggalkan warga sipil. Melakukan hal itu tidak hanya akan menjadi pengkhianatan terhadap sumpahnya tetapi juga akan membuatnya tampak seperti para petualang yang datang hanya untuk meninggalkan orang lain di saat kesulitan. Ain menghunus pedangnya dalam posisi bertahan, menggunakan penguatan sihir untuk meningkatkan jangkauan tebasannya hingga maksimal. Usulah tahu ini akan menjadi pukulan yang sangat kuat yang akan mendorong tubuh Ain hingga batasnya, dan Rujdi akan kesulitan menyembuhkannya, jadi dia mencoba menghentikannya, tetapi pedang itu lebih cepat daripada kata-katanya, membelah semua monster yang berdiri di depan tembok kota menjadi dua dengan satu serangan. Ratusan ribu makhluk pun terbelah menjadi dua, tak satu pun yang selamat. Seperti yang telah diprediksi Ursula, Ain roboh setelah melakukan tebasan dahsyat ini. Ia cukup terkejut bahwa Ain mampu menahan tekanan yang begitu besar. Amarah sang pahlawan tidak sia-sia. Orang-orang mulai berdatangan untuk berterima kasih kepadanya. Pada saat yang tepat ini, salah satu dari mereka angkat bicara untuk mengoreksi semua orang. Lord Ain mengabaikan hidup dan matinya sendiri untuk melindungi kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang diselamatkan? Alih-alih berjuang untuk mendapatkan kembali hidup mereka, mereka hanya mengeluh dan menunjuk jari ke langit, sangat membenci kehidupan. Bagaimana dengan Nigun yang menyerah dan pasrah? Masa depan haruslah sesuatu yang kita raih sendiri. Jika kita ingin hidup, kita harus berdiri dan berjuang. Jika Nigun tidak melakukannya, kita akan melakukannya. Kabar menyebar dengan cepat, tetapi mereka yang tadinya hanya menunggu kematian dengan putus asa kini bertekad untuk bertarung tanpa rasa takut. Nigun juga muncul pada saat itu, mengkritik Ain sebagai iblis, dan bertanya bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Dia mengklaim telah mengatur semuanya untuk merebut rantai itu. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir tidak hanya tidak mempercayainya tetapi juga mengutuk Nigun di hadapannya. Apa yang bisa dicuri di tempat terkutuk ini yang bahkan tidak repot-repot buang air kecil atau besar? Jika itu benar, kami akan menerimanya. Seorang In sebagai penguasa, seburuk apapun, akan 100 kali lebih baik daripada situasi saat ini. Kami tidak membutuhkan penguasa lemah sepertimu. Pastilah seseorang seperti mantan penguasa, yang bersedia bertarung dan melakukan segalanya untuk rakyatnya. Di bawah tekanan rakyat, Nigun dengan takut-takut mengeluarkan cermin untuk meminta bantuan Shadow. Ain, menggunakan mata tajamnya, mengenali cermin itu sebagai ciptaan ras iblis dan mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Gelombang besar kekuatan magis menciptakan penghalang yang memisahkan mereka. Nigun mengira dia akan menemukan solusi untuk masalahnya dengan meminta bantuan dari sahabat lamanya. Tapi tidak, yang dia dapatkan adalah pukulan telak, sebuah pengkhianatan fatal dari orang yang dia percayai. Sejak kecil, Nigun mengikuti jejak ayahnya dalam membantu orang lain. Semua orang menyukai ayahnya, membuatnya ingin menjadi seperti dia. Tapi, ironisnya, sejak kecil, Nigun lemah dan rapuh, menyebabkan teman-temannya menjauhinya karena takut tertular penyakit. Hal ini membuatnya memiliki harga diri yang rendah. Anak-anak itu naif, tetapi orang dewasa terus-menerus mengungkit fakta bahwa Nigun adalah anak angkat Tuan Tanah. Kebenaran ini mendorong Nigun ke ambang kehancuran. Dia berlari ke gang sempit, menangis terseduh-seduh, dan jatuh ke dalam genangan air. Shadow memanfaatkan kesempatan ini untuk muncul, menyemangati, dan berteman dengan Nigun. Karena belum pernah memiliki teman sebelumnya, Nigun semakin menyukai Shadow. Dia mendengarkan semua yang dikatakan Shadow dan melakukan apapun yang diperintahkan. Ikatan mereka semakin kuat. Suatu hari, Nigun khawatir karena ayahnya tampak stres dan lelah. Shadow berbisik di telinganya, "Kalau begitu, mari kita buat obat untuk menyembuhkannya." Nigun, yang polos dan naif, mengikuti instruksi Shadow untuk menyiapkan obat bagi ayahnya. Sejak tegukan pertama, sang bangsawan berpura-pura membaik, semakin meyakinkan Nigun tentang Shadow. Namun, kondisi ayahnya malah semakin memburuk. Bertahun-tahun berlalu, dan sang bangsawan semakin lemah, napas terakhirnya memudar. Nigun kemudian menjadi penguasa Jesik, tetapi Shadow lah yang bertanggung jawab. Kedengarannya seperti persahabatan yang indah. Siapa sangka Shadow akan menggunakan Nigun untuk membawa orang ke dunia iblis? Lebih buruk lagi,
Minuman yang ia suruh Nigun siapkan sebenarnya adalah racun yang bekerja lambat dan merusak tubuh peminumnya. Dengan kata lain, Nigunlah yang membunuh ayahnya sendiri, hanya karena ia tidak bisa membedakan teman dari musuh. Kebenaran itu seperti palu godam yang menghantam dinding yang sudah penuh retakan. Pikiran Nigun hancur berkeping-keping, kegelapan dahsyat menyelimutinya. Dan kemudian iblis itu mencapai tujuannya untuk merasuki tubuhnya. Sekarang, Shadow adalah Nigun. Makhluk ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi ilusi dan memanggil monster. Dia tidak sekuat burung yang dibunuh Ain dengan satu pukulan, tetapi dia jauh lebih cerdas. Shadow tahu cara memanfaatkan kelemahan dan memojokkan lawannya, lalu secara bertahap membunuh mereka. Keterbatasan Ain adalah kemampuannya untuk berbelas kasih. Mengetahui Nigun masih hidup, dia tidak tega membunuhnya. Sihir roh juga tidak efektif ketika lawan mengetahui sihir penangkal roh. Cara untuk menangkal sihir penangkal roh itu sederhana, memusatkan kekuatan ke satu titik. Tentu saja, Shadow mengetahui hal ini, jadi dia memanggil monster untuk menyerang orang-orang, menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian Ain. Dia mendirikan penghalang, mencoba memisahkan kedua pihak dan memberi semua orang waktu, tetapi semuanya sia-sia. Yang bisa dilakukan Ain hanyalah menciptakan banyak klon untuk melindungi mereka, tetapi jumlah monster yang sangat banyak sangatlah menakutkan. Melawan lawan yang licik saat lengah adalah kesalahan besar. Meskipun terkena serangan langsung bukanlah masalah besar bagi Ain, beberapa serangan akan menjadi masalah serius. Bahkan ketika terdesak ke dalam dilema yang berbahaya, Ain tidak memilih untuk meninggalkan Nigun. Skill benteng tak tergoyahkan miliknya membuatnya kebal terhadap semua kerusakan, tetapi juga melumpuhkannya. Ain menggunakan waktu itu untuk mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan situasi sulit ini. Akhirnya, ia memilih untuk mengambil risiko mengabaikan pertahanan dan perlahan mendekati Nigun, mencoba membangunkannya. Di mata Shadow, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Ia secara alami meningkatkan intensitas serangannya, ingin membunuhnya di tempat, tetapi kemampuan penyembuhan Juji cukup untuk menahannya sampai Ain mendekat dan menanduknya. Shadow pingsan sementara, dan Aye dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil Nigun. Seperti yang dikatakan Shadow, dia sekarang benar-benar putus asa, tidak mau melakukan apapun, dan lebih memilih mati seperti ini. Tetapi suara Ain menembus pikiran-pikiran tak berdaya itu, mengingatkannya mengapa Nigun dengan bodohnya memilih untuk melindungi orang-orang dengan cara yang negatif seperti itu. Saat itulah ia mengikuti ayahnya dan melihatnya membantu orang-orang. Pada saat-saat seperti itu, suasananya penuh sukacita, dan senyum orang-orang berseri-seri. Karena itulah Nigun bersumpah untuk melindungi mereka apapun yang terjadi. Nigun segera berdiri dan berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Di luar, orang-orang juga bangkit untuk melawan. Mereka tidak ingin dianggap sebagai penonton yang hanya menunggu bantuan tanpa tahu harus berbuat apa. Yang terpenting, mereka harus menyelamatkan Nigun. Sekalipun dia bajingan sejati, dia tetaplah putra tuan. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan menyerahkan semuanya pada pundak Nigun. Ketika Shadow terbangun dan ingin memberikan pukulan terakhir kepada Ain, Nigun memenuhi harapan, melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun itu baru setengah cerita. Dia sangat terikat dengan tubuh ini. Kecuali dia secara sukarela melepaskan diri, Nigun tidak yakin dia bisa menang melawan SAD. Jadi dia membuat keputusan berani, mereka berdua akan mati dalam tubuh ini. Hingga hari ini, Nigun masih mempertahankan pendiriannya. Jika satu orang mengorbankan diri untuk menyelamatkan 100 orang, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika itu berarti menderita kerugian. Dihadapkan pada situasi hidup dan mati, Shadow tentu saja tidak memilih kematian. Dia mencoba melarikan diri dari tubuhnya dan merasuki orang lain. Tapi bagaimana mungkin Ain membiarkannya berhasil? Dia menusukkan pedangnya tepat ke tubuh Shadow, menyuruhnya menjauh dari cacing ini. Kemudian dia bergegas ke sisi Nigun untuk merawatnya. Satu pukulan itu benar-benar mengancam nyawa. Hanya dengan campur tangan Ain dan panggilannya, yang diubah menjadi cahaya, Nigun dapat diselamatkan dari ambang kematian. Hidup sungguh menyiksa baginya. Untuk dosa-dosa ini, hanya kematian yang akan membawa kedamaian. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak berpikir demikian. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mati, semua yang telah kau lakukan akan terhapus. Jika kau benar-benar menyesal, maka kau harus hidup untuk membayar harganya, mengembalikan kedamaian dan kebahagiaan yang ayahmu berikan kepada kami.
Kata-kata itu membuat Nigun tersadar. Memang benar bahwa hanya dengan menjalani hidup ia dapat memperbaiki kesalahannya. Menunggu di altar untuk pesta ulang tahun pertama bayinya, upacara peringatan itu sia-sia dan membuang-buang uang. Ketika keadaan mulai membaik, Juji menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Dia adalah fondasi kekuatan Ainang, dan kesulitan yang dihadapinya membuat keadaan semakin sulit bagi Di. Pada saat itu, sesuatu yang lebih kecil muncul dari mayat Sado, berusaha bersembunyi. Ketika ditemukan, ia mengaku tidak ingin mengganggu percakapan emosional orang lain. Ain dengan belak-belakan menyuruhnya untuk segera mengaku, atau ia akan menusuknya 77 kali dan membuatnya menderita wasir kronis. Sado, meskipun sombong, juga takut dan ingin mengungkapkan dalang di balik semuanya, tetapi kemudian tubuhnya tiba-tiba hancur, hanya menyisakan genangan darah di dalam penghalang. Pria ini dikutuk dengan mantra jahat, dia benar-benar musuh yang tangguh. Saat Ain hendak kembali, Nigun, menggunakan sisa-sisa kebaikannya, mengundangnya untuk menjadi pelindung Jih. Meskipun orang-orang saat itu lebih kejam dari sebelumnya, siap menyerang siapapun yang berani mendekat, memiliki seseorang untuk diandalkan tetap lebih baik. Ain tidak bisa menolak ketika dia kembali ke istana. Nigun menyerah dan dipenjara. Raja menawarkannya gelar bangsawan dan wilayah Jesi. Seorang lelaki tua mesum di sebelahnya mendesak Ain untuk menolak, dan dengan demikian ia jatuh ke dalam perangkap, dipaksa menikahi Laudia. Banyak orang tidak ingin seorang penguji menjadi bangsawan, jadi menikahi seorang putri adalah formalitas penting. Namun jika upacara itu akan diadakan, maka elemen-elemen yang tersisa sangatlah penting, sehingga menjadi dilema yang sulit. Sementara Ain terjerumus ke dalam masalah yang tak seorang pun inginkan, sebuah konspirasi mengerikan sedang terjadi di dunia iblis. Semakin kuat Ain, semakin banyak perhatian dan ketertarikan yang ia terima dari wanita berhati besar ini. Ia terus mengejutkannya dengan berbagai kejadian tak terduga. Kali ini, klan iblis ingin melakukan tipuan yang lebih besar lagi. Dia akan mengirim seseorang untuk menangkap roh pohon dunia untuk melihat bagaimana reaksi Ain. Apakah dia cukup kuat untuk mengalahkan salah satu iblis yang dianggap paling kuat di klan iblis? Di kastil, seperti biasa, Juj dengan antusias bertanya kepada Ain apa yang ingin dia makan agar dia bisa memasaknya untuknya, ketika Ali masuk dari luar. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk menciptakan ketegangan. Semua orang mengira dia ingin mengakui perasaannya kepada Ain, tetapi tidak, ini jauh lebih penting. Karena tidak bisa bertarung, Ali telah menggunakan kekuatan ilahinya untuk mencari pohon dunia yang tersisa. Kali ini, sesuatu yang cukup signifikan telah terjadi. Begitu Ali selesai berbicara, seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat tidur dan membenarkan apa yang dikatakannya. Dudi langsung mengenalinya sebagai kakak perempuan spirit dan bergegas memeluknya, tetapi tidak bisa. Tanpa menunggu perkenalan dari Dudi, seseorang dengan kaliber seperti dia pasti sangat baik hati. Berhati baik pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Sosok berapi-api itu cukup untuk membuat otot adik laki-laki saya yang orang Indonesia tumbuh 5 kali lebih besar tanpa latihan apapun. Kekuatan yang benar-benar luar biasa. Kali ini saya datang untuk meminta bantuan Ain. Dia meramalkan bahwa ras iblis akan segera menyerang pohon dunia dan menculik para roh. Tidak perlu khawatir untuk mundur. Dia sangat kuat. Dia akan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Targetnya adalah awan itu. Pelindungnya sudah lama meninggal. Makamnya mungkin sudah ditumbuhi rumput sekarang. Selama ini, dia telah mengambil 2 peran, menjadi roh dan melindungi adik perempuannya. Hanya yang kedua dan ketiga di rumah itu yang merupakan roh istimewa yang mampu beroperasi secara independen dari pohon dunia. Apa yang dilihat semua orang hanyalah klon. Entitas itu sekarang melindungi awan. Du sangat penasaran dengan lawan seperti apa yang membuat kakak perempuannya berlari meminta bantuan. Bukannya mereka tidak bisa mengalahkannya, tetapi jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, sebagian wilayah kerajaan, lebih tepatnya, Jechih, akan musnah. Jadi cepatlah lari ke sana. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Ain dan yang lainnya tidak menunggu sedetik pun dan segera berangkat. Lokasi awan itu adalah penjara bawah tanah tersembunyi, seperti hutan terkutuk, yang melarang penerbangan tanpa sayap. Oleh karena itu, Ain harus menggunakan kendaraan berbasis lautnya dan kemudian kecepatan super untuk melaju ke depan. Sepanjang jalan, tidak ada monster yang aktif keluar untuk menimbulkan masalah. Ini karena Ain sekarang sangat kuat.
Monster juga punya otak dan tahu di mana ayah mereka berada, jadi mereka pergi dan bertanya di mana ayahnya. Hanya iblis yang bodoh tetapi berpura-pura berbahaya. Seperti biasa ketika mereka bertemu Ain, mereka mengira mereka lebih kuat daripada yang baru saja dikalahkannya, jadi mereka sangat percaya diri. Namun, dalam sekejap, Ain berputar dan menusuk mereka. Iblis ini juga sangat licik. Itu hanyalah wujud mengerikan yang dia ciptakan. Wujud aslinya sangat kecil. Aku tantang kau untuk mencoba menangkapku. Gunakan saja deteksi tingkat super untuk mengunci target, lalu gunakan sihir yang menggabungkan hak asasi manusia dan demokrasi absolut. Dengan begitu, semua orang di langit itu akan mudah ditembak mati. Sang iblis wanita, menyadari ini bukan kesepakatan yang bagus, mencoba melarikan diri, tetapi terkejut ketika iblis wanita lain muncul dari portal spasial, membuatnya ketakutan. Sebelum dia sempat menjelaskan mengapa dia bermaksud memutar balik mobilnya, dia langsung ditembak mati. Ain juga menyadari bahwa wanita ini adalah Yo, salah satu dari 5 bangsawan sejati dunia iblis. Hanya dengan bertemu dengannya, dia merasakan tekanan yang terpancar darinya. Mungkin inilah bahaya sebenarnya yang dia bicarakan. Tapi Ain tidak peduli. Jika dia bukan manusia, dia bisa saja mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan kecepatan kilat, dia menerjang ke depan, melayangkan 2 pukulan cepat, lalu mengejar Song, menghujani lawannya dengan pukulan. Adegan itu mengingatkan pada Mike Tyson yang memukul anaknya di atas ring. Ain mengakhiri dengan pukulan yang membuatnya tergelincir di tanah, menciptakan parit besar. Meskipun menerima pukulan seberat itu, dia tidak gentar. Adapun wanita gila dengan sifat haus darah dan sadis itu, dia tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan pistol, lalu menembakkan rentetan tembakan. Peluru-peluru itu, seolah memiliki insting, tidak hanya menyerbu ke arahnya tetapi juga mengejar targetnya dan membela diri. Tepat ketika dia yakin peluru-peluru itu akan menjatuhkannya, pria itu melakukan serangan balik, mengirim peluru-peluru itu kembali ke pabriknya. Semua ciri-cirinya tetap dalam keadaan aslinya, sehingga menyulitkan Yo untuk menghadapinya. Memanfaatkan momen itu, Ain langsung berteleportasi dan memukul kepala lawannya dengan ringan. Dia benar-benar tidak mengantisipasi situasi ini. Kau benar-benar berhasil melakukan itu. Bahkan, Ain telah menyihir pukulan-pukulan itu untuk mengurangi tingkat kekuatannya. Setelah menerima pukulan seperti itu, dia sekarang lebih lemah daripada monster kelas S biasa. Ketika kau tak bisa menang, kau lari, tapi jangan lupa tinggalkan kalimat yang sudah biasa kau ucapkan. Ingat wajahku, nak. Ain juga ingin memberantas masalah ini sepenuhnya. Tetapi tujuan perjalanan itu adalah untuk memastikan kembalinya kedua saudari itu dengan selamat. Jadi, di bawah bimbingan Ali, mereka dengan cepat menemukan kedua saudari itu. Baik Ruth maupun Pina sama-sama nakal, jadi pertemuan pertama mereka sangat lucu. Awan kecil itu masih anak-anak, belum dewasa. Gadis kecil ini seperti persembahan, membutuhkan penanganan yang hati-hati. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kutukan yang membutuhkan 2 kalender untuk dihapus. Dan bahkan itu pun tidak akan cukup. Gadis kecil itu sedang tidur. Lalu tiba-tiba ia mendekat. Awan itu terbangun kaget, menangis seperti sedang kejang, sangat ketakutan hingga jiwanya hampir melayang ke awan, tidak tahu bagaimana menghentikannya. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika aku membuat wajah lucu. Siapa sangka ekspresi lucu dan konyol, seperti anak laki-laki berjenggot, malah membuatku menangis lebih keras? Aku tidak takut berkelahi. Tetapi menghibur anak kecil adalah mimpi buruk. Untungnya, Dudi melihat kejadian itu dan datang menyelamatkanku. Di antara semua kakak yang menonton, aku paling menyukai Dudi, jadi begitu melihatnya, aku berhenti menangis dan berlari ke pelukannya. Gadis kecil itu mendengar bahwa saudara-saudarinya akan datang dan berencana membuat karangan bunga untuk semua orang, tetapi dia ketiduran. Du tidak terlalu peduli. Bertemu keluarganya lagi adalah suatu kebahagiaan besar. Mereka bisa melakukan hal-hal itu bersama-sama ketika ada waktu. Meskipun dia ada di sini, reputasi buruk yang ditanamkan Ain di hatinya tidak bisa dihapus. Gadis kecil itu juga menyebutkan bahwa akhir-akhir ini ada seorang wanita gila penjual pisang yang terus menembak sarang burung, membuatnya sangat takut. Melihat wajah Giang, yang bahkan lebih mengerikan daripada wajah Li Tong, membuat Mei salah mengira Ain sebagai dirinya. Erdi harus meluangkan waktu untuk menjelaskan bahwa Ain telah menyelipkan bawang di bawah ketiak gadis itu dan mengusirnya. Jika tidak,
Dia pasti sudah pulang sekarang dan menerima makanan penghibur pertamanya. Baru kemudian kecurigaan Mei berkurang, dan dia mulai memerintah Ain. Pertama, dia menyuruhnya duduk di pangkuannya, lalu dia mengangkatnya dan menggendongnya tinggi-tinggi. Lagi pula, anak-anak tidak bisa menolak tingkah laku babi terbang itu. Karena terlalu bersemangat untuk terbang ke awan, Ain kehilangan kendali, mengambil ancang-ancang terlalu jauh dan meluncurkan dirinya dengan kuat ke langit. Kekuatannya begitu besar sehingga menciptakan lubang di tanah, menyebabkannya menangis dan mungkin tidak berhenti menangis selama seminggu penuh. Kali ini, dia sebaiknya mempersiapkan diri untuk menghibur orang tersebut. Semua orang mengkhawatirkan Ain, kecuali Pina, yang tidak tahan dengan kesunyian dan diam-diam terkekeh. Semakin besar masalahnya, semakin senang dia. Ketika Ain mendarat, dahinya basah kuyup oleh keringat, bibirnya mengerucut seolah hidupnya telah berakhir. Bersiap menunggu FBI datang dan menjemputnya karena telah menindas Loli, gadis itu tertawa terbahak-bahak, bahkan menyatakan Ain masuk dalam daftar favoritnya dan mengumumkan keputusannya untuk mengikuti semua orang. Semakin banyak orang, semakin meriah, dan Rujdi akan semakin bahagia, tetapi Ruj tetap ingin tinggal. Dia harus menjaga pohon dunia. Namun Ain bertanya kepada Ruj apa yang sebenarnya dia inginkan, bukan apa yang ingin dia lakukan. Jika dia khawatir tentang pohon dunia, ada banyak cara untuk melindunginya, seperti membangun penghalang atau meninggalkan roh penjaga. Ain akan menghormati keputusannya, sama seperti Rujdi mengizinkan Mei untuk bebas memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Dihadapkan dengan nasihat Ain yang tulus dan sepenuh hati, Ruj tak kuasa untuk tidak mengikutinya. Siapa yang ingin tinggal jauh dari keluarganya? Maka, kelima saudari itu bersreunited dengan bahagia, kini hanya tersisa 4. Melihat ini, Ain tak bisa menahan emosinya. Ia teringat saat ia masih biasa saja dan bertemu Ruj dan Usula. Berkat merekalah ia menjadi sekuat sekarang. Oleh karena itu, Aye bertekad untuk menyatukan keluarga Jujdi dengan bahagia, memastikan tidak ada yang bisa mengambil senyumnya. Setelah mengatakan ini, Ain menyadari bahwa dia semakin mirip Usula, selalu mengatakan hal-hal yang serius. Setelah keputusan para saudari untuk mengadakan pertemuan, Ain memperoleh 2 kristal dan kemampuan baru. Mata jahat Ruth adalah senjata penghancur, tetapi juga memiliki efek samping yang mengerikan. Jika digunakan sembarangan, Ruth dapat dengan mudah menyebabkan kebutaan. Ain mungkin tidak akan sampai pada titik itu, tetapi dia tetap harus berhati-hati. Adapun kemampuan awan untuk mendorong pertumbuhan tanaman, itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Lebih jauh lagi, mata tajam Ain dapat membaca aliran air dari kolam. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh iblis tingkat tinggi. Yo, yang dihadapi Ain, adalah salah satunya, tetapi dia ceroboh dan babak belur sebelum dia bisa menganggapnya serius. Pertemuan mereka selanjutnya akan menjadi pertempuran yang merepotkan. Pedang yang digunakan Ain juga menjadi lebih kuat, memperoleh kemampuan untuk menyerap energi musuh dan menjadi lebih kuat. Semakin banyak pertempuran yang dilaluinya, semakin menakutkan makhluk ini. Sekarang pengikut Ain sudah banyak, mereka tidak bisa lagi hanya tinggal dimanapun mereka bisa menemukan tempat berlindung seperti sebelumnya. Rumah Nigun akan menjadi tempat persembunyian baru mereka, tetapi mereka harus membersihkannya terlebih dahulu. Semua orang cukup bersemangat tentang kampanye ini, kecuali Pina, yang sangat malas dan ingin bermain, tetapi Kuo sudah menunggu dengan sapu, siap untuk melihat apakah dia akan memberinya pelajaran jika dia mencoba menyelinap pergi. Hanya Usula yang melindungi Ruji, dan NU benar-benar terlalu protektif. Jika Ruji mengeluh lelah, seluruh rumah akan hancur seketika. Untungnya, itu tidak terjadi. In dan Ali membersihkan perpustakaan bersama. Saat membersihkan, Ali, karena gugup, salah mendengar perkataan In bahwa dia menyukai buku, yang menyebabkan emosinya meluap dan sihirnya menjadi tak terkendali. Ain harus menghentikan mereka, jika tidak tempat itu akan hancur. Adapun Rujdi, dia sangat senang melakukan ini, menikmati setiap momennya. Hanya Usula yang khawatir tentang putrinya dan menabrak pilar. Pina yang bandel mencoba menggunakan ilusi kemalasan untuk menipu Kuzo, tetapi ini seperti mencoba menipu seorang majikan. Entah kita menjejalkan ini ke pantatnya, atau kita pergi bekerja. Hanya dengan begitu Pina akan benar-benar mulai bekerja. Situasi dengan gadis lain bahkan lebih tidak stabil. Mei entah bagaimana menemukan seekor kecoa dan mengatakan itu lucu dan dia ingin memeliharanya. Sementara itu,
Kakak perempuannya sangat takut sehingga dia ingin melihat langit biru dan berteriak agar kecoa itu dibuang, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Butuh waktu cukup lama bagi Mei untuk akhirnya menyingkirkan kecoa itu dan membersihkan semuanya dengan benar. Setelah bersih-bersih rumah selesai, semua orang berganti pakaian terindah mereka, membuat Ain terdiam. Kemudian mereka mengadakan pesta perayaan. Semua orang makan dan minum dengan gembira, berkumpul kembali satu sama lain. Melihat senyum bahagia semua orang, Ain menjadi semakin bertekad untuk menemukan anggota yang tersisa. Hanya dengan begitu keluarga Juji akan lengkap, dan kebahagiaannya akan 1000 kali lebih besar daripada sekarang. Film berakhir di sini.